Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Tingkah pola para kabib dobol asal Yaman di Nusantara sangat meresahkan umat utamanya terhadap kelakuan mereka yang suka endawir atau melakukan pemalakan. Hal ini cukup meresahkan selama bertahun-tahun. Meski saat ini sudah sangat berkurang akibat munculnya tesis Kiai Imaduddin, tetapi di beberapa tempat kasus pendawiran oleh kabib dobol masih terjadi. Ini masih terjadi mungkin terpaksa mereka lakukan karena ingin mendapatkan uang dengan mudah. Tanpa harus bekerja keras hanya bermodalkan pengakuan sebagai cucu Nabi, untuk menakut-nakuti umat, jika tak memberikan apa yang mereka inginkan. Seperti keluh kesah umat kepada Kiai Imaduddin dalam suatu kesempatan. Lantas bagaimana solusinya? Kiai Imaduddin memberikan amalan yang ampuh agar tak menjadi korban pemalakan kabib-kabib dobol. Seperti apa amalan untuk terlepas dari pendawiran? Mari kita simak bersama. Ya silakan. Pertama, pertanyaan saya ini kami sampaikan kepada Kiai Iman. Yang kedua, kepada Tubagus Murfadil. Secara heroik, Kiai Iman tadi menyampaikan tentang masalah pergerakan di negara Republik Indonesia. Menurut Profesor Dr. Ahmad Nyoto, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum pribumi merebut kemerdekaan ini 200 kali Pak. Pertanyaan saya satu, adakah dalam 200 pemberontakan itu kaum Ba'alawi? Satu. Yang kedua, untuk Gus Nurbatin, di dalam pemberontakan pasti melahirkan pahlawan, pasti sudah itu. Maka lahirlah Cutnyadin, lahirlah Tuhuku Umar, lahirlah Imam Bonjol, lahirlah Diponegoro, lahirlah Nasruddin. Cuman di telinga kami mendengar suara-suara yang agak sumbang, katanya mereka itu Ba'alawi semua ya Pak. Pertanyaan saya, benarkah kenyataan ini wahai Gus Nurbatin? Terima kasih. Cukup. Kiai Haji Mudah. Nama? Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Imaduddin. Nama saya Saiful Haji dari Robokan Kampung Mandar, dan saya siapa dan bukan apa-apa. Bertanya apa menyatakan? Pertanyaan. Silakan. Dari semua pertanyaan tadi membahas masalah katakanlah kita ini muhibin jenengan baik. Jadi kalau tadi itu membatalkan semua, cuman saya pertanyaannya satu saja. Seandainya upaya pembatalan ini besok di yaumil kiamat, ya besok kiamat, ternyata kok tidak ada dasar hukum atau katakanlah salah gitu ya. Di hadapan Rasulullah, pertanyaan saya, siapkah atau lebih tepatnya bersediakah Anda menjadi pembela-pembela kami di hadapan Rasulullah? Ya, cukup? Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa penanggung jawab? Apa Kiai Haji Imaduddin gitu ya? Siapa penanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Fanani. Saya mewakili anak muda dan akademik tentunya, karena tidak ada seminar ilmiah di sini. Dan kebetulan dan alhamdulillah saya putra dari moderator Kiai Haji Imaduddin. Yang karena saya akademik dan suka membaca santri, maka suatu buku yang dikarang baru rilis kemarin yang dikarang oleh Hanif DKK. Menurut buku tersebut, klan Ba'alawi itu di halaman ke-79 mereka mengeklaim bahwasanya identitasnya sebagai Ba'alawi diakui
keturunan Rasulullah menurut Hasyim Asy'ari. Saya Hasyim Asy'ari. Dan dilampirkan juga ada manuskripnya di situ di halaman 79. Karena saya akademik maka ya harus menyesuaikan dengan seminar ilmiah ini. Pertanyaannya dan sekaligus permintaan, mohon bagaimana cara untuk mematahkan, menjawab argumentasi ini atau tulisan ini, manuskrip ini, karena beliau mencantumkan kiai kita yaitu Hasyim Asy'ari. Tentunya kita alim ditakdir ya. Yang kedua tolong buatkan buku khusus untuk menjawab karangan Hanif atas ini, karena disiplin ilmunya menjawab harus pakai buku, pakai seminar gak cukup, pakai YouTube gak cukup, maka kami himbau untuk tolong buatkan untuk kami agar kami bisa membaca khusus untuk menjawab buku tersebut. Cukup ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cahya Maulana, mewakili pertanyaan saya simpel saja kepada Yai Iman, yakni adalah tentang definisi dari nasab. Karena sebelum kita memahami atau membahas tentang sejarah nasab, kita harus mengetahui atau menyelesaikan definisi dari nasab. Di dalam Al-Quran dijelaskan, huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihron. Nah, ini kata nasab berarti digunakan di dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa kata yang muradif atau yang semakna dengan nasab. Yang pertama adalah kata ahlun. Di Al-Quran dijelaskan bahwa innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Kemudian ada kata alun, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kemudian yang ketiga ada kata dzurriyyah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Nah, ila akhirih. Kemudian yang terakhir ini ada kata itsroh. Kata itsroh ini tidak dikenal di dalam Al-Quran, tapi adanya di hadis. Inni tarikun fikum at-taqalain kitaballah wa itsroti ahla baiti. Nah, pertanyaannya saya adalah apa hubungan atau apa perbedaan antara beberapa istilah ini dan korelasinya bagaimana? Terima kasih. Dari mana? Dari mana? Mewakili santri. Santri siapa? Santri Adikro. Ya aja siapa? Moderator ya. Terima kasih Pak Haji. Nama saya Dani dari masyarakat. Langsung aja Pak Yai Imaduddin ya. Dunia Islam ini mengakui nama Dani ya dari masyarakat. Mengakui bahwa keturunan Nabi itu banyak yang Syiah. Contohnya Ayatollah Khomeini yang melakukan revolusi Islam di Iran itu. Kemudian muridnya Ali Khamenei, kemudian Ibrahim Rashidi yang kemarin meninggal di kecelakaan, dan Nasrullah Hasan Nasrullah yang pemimpin Hizbullah di Lebanon, dan di Yaman juga keturunan Nabi. Banyak yang mereka kebanyakan berjuang untuk membebaskan Palestina, memiliki konsen. Musa menawar itu termasuk Ba'lawi. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Baik, Mas Salim. Terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk makanya. Nanti kalau terakhir, nama saya Budi Winoto, asal Tarim, tapi lahir di Blambangan. Karena Mataram ini sudah dirubah menjadi asal katanya dari Tarim. Nah, gitu. Simpel saja, saya seorang petani, ya kebetulan saya bukan ahli bahasa, saya cuma mengusulkan. Mohon kepada Kiai Iman jangan memakai kata putus, karena kalau memakai kata putus itu misalkan 1 meter dipotong di tengah itu putus karena pernah ada sambungan. Kalau tidak ada sambungan berarti
ya nggak ada kata putus karena ada putus. Itu saja. Jadi terus yang kedua, saya mengucapkan alhamdulillah katanya Kiai Imad ini dipecat dari PBNU. Bersyukurlah. PBNU ini kabinetnya mengusul peradaban, fikih peradaban. Artinya peradaban itu adalah hasil pemikiran, hasil suatu karya yang sangat tinggi seperti karya seni, karya arsitektur, dikatakan itu peradaban. Tadi seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara itu mengambil asal dari perjuangan yang berada di Surabaya yang dikomandani oleh Kiai Abbas sebagai panglima perangnya saat itu, yang arsiteknya atau didukung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Singkat, di situ ada kata santri. Santri kalau tidak salah itu berasal dari kata sastri yang diujarkan oleh suatu negara di India Utara yang masuk serapan ke Indonesia ini melalui perjalanan para imigran dari sana masuk ke Indonesia, sehingga masuk di sini menjadi kalimat pondok pesantren santri, artinya itu bahasa Pali, artinya yang mendalami kitab suci. Jadi kalau seorang santri tidak memahami atau tidak mengerti tentang kitab suci, itu bukan seorang santri. Berasal dari apa? Asal katanya santri itu bahasa Pali yang digunakan oleh Budi agama Hindu. Agak singkat. Oh ya, ada pertanyaan. Ya kalau apa? Sudah cukup pertanyaannya? Ya cukup. Oke, terima kasih. Satu aja. Saya berasal dari Tarim atau Mataram. Ya kebetulan ibu saya dan bapak saya secara garis lurus saya dari PB1 dan secara garis lurus dari ayah saya dari HB, dan bukan Habib, HB itu artinya Sri Sultan Hamengkubuwono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasib saking Jangaan. Hasib. Saking Jangaan. Hasib. Mungkin orang Jangaan banyak numpingin ya. Dan mungkin ada banner penolakan itu daerah saya. Ya. Iya sih. Nah punten, ini mantan muhibin berkelas berat. Saya itu muhibin kelas berat. Oke, lanjut. Karena gini, sampai saya itu punya jamaah sholawat. Setiap tahun jamaah saya itu saya ajak ke Solo. Mungkin yang ikut jamaah saya pernah satu elep pasti jamaah saya itu ke Solo. Itu setiap tahun. Itu mungkin 7 tahun yang lalu. Dan mungkin alhamdulillah karena di Solo saya itu nyuncuk kuburannya, karena ini macam apa Islam kok main cucuk-cucuk patokan teng Solo. Yang pernah ke Solo mungkin Ini testimoni ini. Ya. mungkin dengan itu alhamdulillah saya itu tersadar, dan sampai sekarang senior saya anak buah saya lah, bahwa junior yang sekarang mungkin penolakan di Jakarta termasuk dulu itu senior saya, junior saya. Alhamdulillah saya tersadar dengan itu. Karena mungkin orang-orang Jangan itu, khususnya saya pun punya banyak pengalaman tentang kelakuan para, saya itu malas menyebut Habib, saya itu malas karena suka bahasanya Gus Dur. Katanya apa katanya Gus Dur? Organisasi bajingan kan niku. Wes lebih sering niku. Pernah ngeten. Di Jangaan Nyun Sewu. Di Jangaan mungkin ada anaknya warga Jangaan yang dinikah, setelah dinikah terus ditinggal. Mungkin kalau orang Jangaan mungkin tahu, tapi dia terus ngoten-ngoten ngeten. Lanjut singkat. Nggih. Apa? Nggih. Mungkin satu pertanyaan. Tadi itu sudah pertanyaan, nggak ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Satu dijawab. Apa ingin tanya, katanya Yai Imad itu dipecat, itu benar apa benar? Oh, ya, cukup sama ada.
Terakhir, sudah cukup ya. Terus satu lagi, yuk, ngapunten, saya itu oh, saya minta foto kalau boleh. Oh ya, minta foto ya. Selesai. Terakhir. 1 menit. Itu Pak, itu. Terima kasih. Nama saya Halim, saya ingin menghimbau aja kepada Habib dan Muhibbin, tolong dibaca buku ini. Bib, bacaan buku ini ya. Ya. Ini Muhibbin. Saya tersadarkan ketika membaca buku ini. Saya mantan Muhibbin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus saya terakhir. Baik, Kiai Iman, sudah saya tulis semua, Kiai. 1. Cukup. Baik. Oh, ya Bu. Kiai, kalau ini perempuan harus ada ini. bahaya saya, ya. Singkat ya Bu ya. Ya. Nama Ibu? Maaf Sari Putri, saya ingin menanyakan sedikit Kiai Imat, bagaimana dengan bacaan Rotibul Hadat? Gitu. Sedangkan kalau bacaan Rotibul Hadat itu kan bertawasul kepada keluarga dari Ba'alawi. Sedangkan yang kita tahu adalah Ba'alawi itu adalah nasabnya terputus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan kita kan? Ataukah kita bertawasul kepada kiai-kiai kita seperti kiai saya, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid, dan Kiai Haji Imam Muhtadi Thohir An-Nawawi. Nah, bagaimana terkait hal ini kita yang sudah terlanjur jatuh cinta membaca Rotibul Hadat? Terima kasih. Cukup. Oh, Baji. Waduh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ya, biar Saya Mahmudah Hasan dari Kalibaru. Saya ingin bertanya kepada Kiai Iman, bagaimana kita menyikapi di masyarakat umumnya, dan saya pribadi sering kedatangan tamu yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul atau yang disebut habaib dan syarifah. Itu memaksa sekali, mintanya memaksa sekali. Bagaimana itu kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, Kiai. 1. Ayo. Ya, 1. Sebentar, Kiai. Sabar, Kiai. Mana tadi, Kiai? Pak Mudor, Kiai Haji Mudor Aceh, Kiai. Apakah pemberontak itu dari kalangan Habib? Memberontak terhadap penjajah agar Indonesia merdeka tidak pernah ada dari golongan Habib Alwi. 2, Kiai. Ini apa tulisannya tadi ini ya? Saiful Hadi. Saya hafal. Ya. Tadi siapakah atau siapkah Kiai Imat bertanggung jawab di hari kiamat? Ya. Saya bertanggung jawab di hari kiamat bahwa sesungguhnya Habib Ba'alwi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Bisa nggak Kiai memberikan jawaban terhadap buku yang sudah ditulis tentang bahwa diakui oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Saya akan penuhi permintaan Habib Iqbal untuk membuat jawaban terhadap buku Hanif Alatas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yai, yang keempat, Yai, apa perbedaannya Ahlul Bait, Itra, Dzurriyyah, Qurba sama Alu? Ahlul Bait sebagaimana diriwayatkan oleh Ibni Abi Salamah di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya Ummu Salamah, kemudian Nabi Muhammad memanggil Hasan, Husain dan Fatimah, kemudian menutupi dengan selendangnya. Sayyidina Ali ada di belakangnya. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma inutihim anhumur risa wa tahhirhum tathira. Maka dari situ, dari hadis yang sahih itu, kita mengetahui Ahlul Bait itu adalah 1. Nabi Muhammad, 2. Sayyidina Ali, 3. Fatimah, 4. Hasan, dan 5. Husain. Sedangkan Alu itu adalah pengikut. Kama qala ta'ala wa aghraqna ala fir'auna wa hum tanzurun. Engkau melihat pengikut-pengikut Fir'aun, kami tenggelamkan, kalian melihat. Itu Alu itu pengikutnya Rasulullah
wa yadkhulu fi makna ali baitin nabi kullu taqiyyin minal mu'minin. Setiap orang bertakwa dari umat Islam masuk dalam kategori alu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam atau alihi sallallahu alaihi wasallam, kama qala al-Imam An-Nawawi fi kutubihi. Yang selanjutnya kurba itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Makna kurba di sini adalah kekerabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Artinya, wahai orang Quraisy, jangan engkau sakiti aku ketika aku mendakwahkan Islam kepadamu, karena aku kurba, sahabat atau kerabat-kerabat dekat darimu. Itu makna pertama. Makna kedua, kurba adalah kurbatun ilallahi subhanahu wa ta'ala. La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kamu upah di dalam dakwah ini illal mawaddata fil kurba, kecuali engkau mencintai kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ketiga dari kurba adalah kerabat-kerabat Nabi, ahli bait Nabi yang ada pada masa Nabi, yaitu Ali, Nabi Muhammad, Hasan, Husain dan Fatimah. Dzurriyyah itu adalah keturunannya. Sampai yaumil qiyamah dzurriyyah Nabi akan senantiasa ada, wa yakhruju minhumul mahdiyyu, dan akan keluar dari keturunan Nabi Imam Mahdi. Maka penting bagi kita untuk menjaga keturunan Nabi yang asli, jangan sampai dimasuki oleh yang palsu, karena nanti kalau ada keturunan Nabi palsu akan keluar darinya Imam Mahdi palsu. Itrah itu keturunan Nabi dari laki-laki ke laki-laki, tetapi yang menjadi ulama, itu itrah. Baik. Keturunan Aidit. Apakah Aidit itu Ba'lawi? Ya, menurut pengakuan Ilham, anak Aidit, bahwa Aidit adalah Ba'lawi. Tapi Muso saya belum meneliti. Kata putus lebih baik tidak dipakai. Saya setuju, karena sebenarnya tidak pernah nyambung kenapa putus gitu. Iya. Iya. Berarti betul ya ya? Betul itu. Kiai Imaduddin Terkoreksi oleh orang Tarim. Ada lagi? Udah ya? Cukup ini Kiai. Nah, yang terakhir ya, bacaan Ratibul Haddad. Karena yang lain tadi itu testimoni. Bacaan Ratibul Haddad dan itu silsilah hadarah kepada Ba'lawi itu lebih baik mulai sekarang kita membaca Istighosah Nahdlatul Ulama, dan yang dihadarati adalah satu Mbah Harun Banyuwangi, Mbah Imam Muhtadi, Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Sayyidina As'ad Samsul Arifin, Sayyidina Waliyud Abdurrahman Gusdur, Syekh Hashim Ash'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, dan yang lain-lain. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Itu ya. Bunyai Mahmuda namanya. Apa? Bagaimana cara? Oh, Nyai Mahmuda sering didawir oleh Habib. Ya. Kenapa dikasih? Kan cucu Nabi ya. Sekarang sudah tahu bahwa tidak boleh orang-orang mengaku keturunan Nabi dengan tujuan untuk memeras umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau maksa? Laporin sama polisi, laporkan ke polsek. Kalau ada oknum Ba'lawi minta uang memaksa pada kiai, laporkan. Kalau polisinya tidak menangkap, polisinya mukibin. Baik, terima kasih Gus.
Mau ditambah Gus? Ya tadi ada pertanyaan tentang masalah pahlawan. Oh, Balawi atau bukan? Iya. Oke. Ya. Oke, kalau persingkat. Jadi Ya. yang diklaim itu bukan Balawi. Jadi Pangeran Diponegoro bukan Balawi, Imam Bonjol bukan Balawi, Cut Nyak bukan Balawi. Nah, memang hobinya Balawi itu mengklaim. Contoh dalam Sumpah Pemuda Arab kan sudah ada tahun 1934. Tapi kita kembali ke Hari Santri 22 Oktober yang berlanjut di 10 November 1945, tidak ada satupun Habib Ba'alawi ikut berjuang. Hanya para santri, para nahdiyin. Kalau orang Arab ada ya, orang Arab saya ada yang berjasa, tapi kalangan Habib Ba'alawi tidak ikut berjuang di 10 November 45. Padahal di Surabaya ada botol putih Bafaki, di Ampel ada para Ba'alawi, tapi tidak ikut berjuang. Nah, kemudian Pangeran Diponegoro, nasabnya itu adalah anak Sultan Hamengkubuwono III, tapi dibelokkan menjadi Hamid bin Toha bin Yahya. Itu palsu, karena kita punya darah primanya Babat Diponegoro yang ditulis langsung oleh Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro bukan bin Yahya, bukan Assegaf, bukan Ba'bud, tapi pribumi Mataram Tarim, tapi tarimnya Mataram, bukan Tarim gitu. Anak Sultan Hamengkubuwono III asli. Termasuk yang dibelokkan itu semua di Ningrat, itu dibelokkan menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, padahal semua di Ningrat dengan Pangeran Diponegoro itu paman keponakan. Bibinya Pangeran Diponegoro adalah istri daripada semua di Ningrat. Jadi tidak betul pembelokan-pembelokan itu hanya fiktif, hanya klaim belaka saja. Ini harus jadi kesadaran kita bersama. Terima kasih. Baik, cukup. Saya karena dikodok oleh ketua panitia sudah cukup. Maaf, satu tolong diumumkan. Kemana para habaib ketika komite hizat, ketika situs Rasulullah mau dihancurkan, tidak ada NU, tidak ada makam Rasulullah, itu tolong diumumkan. Ya, baik, cukup ya. Terima kasih, Yai. Cukup ya, ya. Cukup, Yai. Baik, saya. Baik, terima kasih. Walaupun semangat, tapi dengan senyum. Nah,